Ketua DPR-nya adalah cucu Soekarno. Pimpinan partai yang menjadi pemenang pemilu legislatif adalah anak dari Soekarno, yang jelas-jelas bahwa Soekarno itu sendiri dalam tanda kutip menjadi tahanan dari militer, menjadi korban dari sisa Orde Baru, korban dari Soeharto, korban dari militerisme. Tapi yang dia lakukan apa? Yang dilakukan adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi militerisme memasuki jabatan-jabatan publik. Setiap mereka yang mengokang senjata, tidak ada kata debat di situ, tidak ada kata demokrasi di situ, tidak ada kata perbedaan pandangan di situ. Yang ada adalah lars mereka, senjata mereka berada di kepala kalian. Anda sepakat atau Anda mati. Ada 3 hal yang terus-menerus harus kita perjuangkan dalam soal bagaimana berkomplot dengan orang-orang asing seberang lautan. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelang tanah, air, angkasa, dan segala sumber kekayaan dari Merauke di Papua sampai ke Asaban di negeri Aceh dan Assalam. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus, kawan-kawan, berdoa di tepi-tepi kesedihan, bersajak tentang segala pengharapan. Tidak, bagi mereka kita mungkin orang-orang buangan, tapi kita bukan orang pecundang, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Kita bukan orang pecundang. Sepakat, kawan-kawan. Kita hanya terlalu romantis sekali kesepian dan terlalu sering pandangi langit kelam, dan kita jadikan kegagahan kita hanya jadi kenangan, dan keberanian kita hanya jadi catatan. Ayolah, kita bangkit sekarang, kawan-kawan. Kita tinggalkan kesunyian. Kita terjun ke semua medan pertempuran. Kita teriakan lagi, bekik peperangan. Kita tulis lagi prosa-prosa paling garang dan sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar juang rakyat dan mereka bius dan mereka matikan. Kita relakan lagi semangat para patriot yang selama ini hanya merantapi kekalahan. Kita insan-insan pejuang, kawan-kawan. Kita sudah buktikan segala premis-premisan, aksioma-aksiomaan, abstraksi-abstraksian, dan teori-teorian. Pembangunan mereka, Dewan Pengkhianat Rakyat ini, hanya hayalan. Kegagalan mereka berserakan di reruntuhan peradaban. Semua itu bisa kita batalkan.
Mari kawan-kawan, buang segala ragu, campakkan segala bimbang. Ini perang kita, perang penghabisan. Kita bergerak kawan-kawan, bersama-sama, bahu-membahu, serentak-serentak. Kita serbu segala palsu, kita terjang segala kebohongan, kita simak kelas gulita, kita hancurkan semua dusta, kita tikam semua pendidikan. Jangan diam. Diam berarti pengkhianatan. Tak ada abstain. Abstain adalah kebencian. Ini perang kita, perang penghabisan. Yakinlah dan percayalah kawan-kawan, Tuhan bersama kita. Ia telah pastikan kita menang. Kita di depan kawan-kawan, bersama-sama berjuang atas satu dan segala keresahan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup buruh, hidup tani, hidup pendidikan Indonesia. DPR untuk naik ke atas mobil komando. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Komando teritorial! Komando teritorial! Komando teritorial! Komando teritorial! Bisnis militer! Bisnis militer! Bisnis militer! Peradilan militer! Reformasi militer! Teman-teman, masalah kita tidak mengerjakan PR kita dengan baik. PR kita apa? PR kita adalah mengembalikan TNI ke barak, mengembalikan TNI pada fungsi utamanya, yaitu fungsi pertahanan. Tapi dari dulu, dari tahun 40-an sampai hari ini, militer selalu ingin berpolitik. Militer selalu ingin menduduki jabatan-jabatan sipil. Akar dari militerisme Indonesia itu tidak lepas dari bagaimana elit-elit politik Indonesia yang tidak pernah sungguh-sungguh mau beroposisi. Ada satu wawancara di zaman Orde Baru, wawancara terhadap Megawati. Megawati ditanya apakah dia adalah seorang pemimpin oposisi. Dia menyatakan bahwa dia bukan pemimpin oposisi. Tidak ada partai oposisi di Indonesia. Yang kita lihat hari ini adalah cerminan bagaimana di DPR pada hakikatnya adalah all party government. Semuanya adalah partai pemerintah. Semuanya adalah partai penguasa. Yang tidak benar-benar menuntaskan agar TNI kembali ke barak, mengurusi pertahanan, mengurusi alutsista, mengurusi bagaimana kemampuan dirinya tidak kalah dari negara-negara lain, pada hakikatnya adalah elit-elit politik itu sendiri. Tadi teman saya, Martin, sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya elit-elit itu hanya memperkaya dirinya saja. Saya ingat pada tahun 2019 saya masih di dalam penjara. Seorang kawan
dari Imparsial menyampaikan kepada saya di tahanan Makobrimob. Dia menyampaikan bagaimana tentara berhasil mendorong supaya undang-undang komponen cadangan itu bisa diloloskan saat kawan-kawan semuanya menolak KUHP, menolak KPK dikorupsi, menolak reformasi dikorupsi. Jadi kepentingan TNI untuk berbisnis, kepentingan TNI untuk memperluas kekuasaannya justru diberikan karpet merah oleh elit politik seperti yang Anda lihat pada hari ini. Pagi-pagi sekali sebelum mayoritas dari kita datang, mereka sudah mengetok palunya tanpa bertanya kepada kita apakah kebijakan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau tidak. Teman-teman, hari ini adalah dampak bagaimana PR kita tidak kita tuntaskan. PR dari reformasi total itu. Saya lihat ada beton di situ. Waktu aksi besar-besaran Indonesia Darurat, ada atau tidak beton itu? Tidak ada. Waktu teman-teman aksi Indonesia Gelap, ada tidak ada beton seperti ini? Tidak ada. Mereka sudah mempersiapkan dirinya bahwa pagar-pagar ini tidak boleh dijebol oleh massa. Siapa itu? Mereka sendiri, elit-elit politik itu. Jadi bahwa mempercayai elit-elit politik bahwa mereka tidak akan mengembalikan militerisme, pada hakikatnya hanya mempercayai kebohongan-kebohongan semu. Kita sekarang diperhadapkan, apakah setiap perlawanan rakyat, akankah perlawanan itu mencapaikan kemenangan, ataukah dipukul mundur satu persatu? Kalau kita diam, maka kita akan melahirkan satu masa yang lebih panjang lagi. Masa di mana militerisme dan kebangkitan sisa Orde Baru menampung kekuasaannya di sini. Ketua DPR-nya adalah cucu Soekarno. Pimpinan partai yang menjadi pemenang pemilu legislatif adalah anak dari Soekarno. Yang jelas-jelas bahwa Soekarno itu sendiri dalam tanda kutip menjadi tahanan dari militer, menjadi korban dari sisa Orde Baru, korban dari Soeharto, korban dari militerisme. Tapi yang dia lakukan apa? Yang dilakukan adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi militerisme memasuki jabatan-jabatan publik. Setiap mereka yang mengokang senjata, tidak ada kata debat di situ, tidak ada kata demokrasi di situ, tidak ada kata perbedaan pandangan di situ. Yang ada adalah lars mereka, senjata mereka berada di kepala kalian. Anda sepakat atau Anda mati. Ada 3 hal yang terus-menerus harus kita perjuangkan dalam soal bagaimana melawan militerisme di Indonesia. Pertama, yang paling utama adalah komando teritorial. Komando teritorial sudah diperluas di berbagai tempat, di Papua, di Kalimantan, dan strukturnya semakin dalam sampai ke babinsa-babinsa. Babinsa-babinsanya pun diperluas. Yang kedua adalah peradilan militer. Kawan-kawan tadi sudah banyak berorasi bagaimana banyak kasus-kasus tentara menembak, memukul, membunuh rakyat sipil, tapi tidak masuk di dalam peradilan militer. Padahal itu adalah satu tindakan yang kriminal. Tidak masuk di dalam peradilan sipil, hanya masuk di dalam peradilan militer. Kita tidak punya kuasa untuk memastikan bahwa peradilan itu adalah peradilan yang adil. Kenapa? Karena bagi mereka peradilan militer adalah urusan militer itu sendiri. Yang ketiga adalah KPK tidak pernah mampu untuk mengotak-atik korupsi dan bisnis militer. Sampai hari ini tidak ada satu lembaga yang berhasil membuka kotak Pandora bisnis dan korupsi di tingkat militer itu sendiri.
Padahal teman-teman tahu, anggaran militer yang paling besar ada di zaman Jokowi periode terakhir. Anggaran Kementerian Pertahanan adalah anggaran yang terbesar, lebih besar daripada anggaran buat pendidikan, lebih besar daripada anggaran untuk membiayai guru-guru honorer. Kita memboroskan banyak hal, bukan untuk membangun manusia, tapi untuk mengisi kocek-kocek berjuasi bersenjata. Teman-teman, hari ini mungkin kita tidak bisa menang sepenuhnya, tapi yang harus kita ingat bahwa kita tidak bisa terus membiarkan militerisme itu berkembang biak. Kita tidak bisa terus membiarkan oligarki merangkul militerisme dan kemudian membuat rakyat sepenuh-penuhnya menjadi korban. Hari ini kita buktikan bagaimana elit politik sisa Orde Baru, elit politik reformis gadungan, oligarki bersekutu dengan militerisme memenangkan undang-undang TNI, mengesahkan undang-undang TNI. Esok kita tidak tahu, tapi kita harus sedia. Dan saya menyerukan kepada teman-teman supaya memori kita terhadap kejahatan masa lalu, memori kita terhadap kebengisan zaman Orde Baru itu tidak kembali terulang. Saya menyerukan kepada teman-teman untuk kembangkan semua kesadaran anti militerisme, kesadaran anti Orde Baru. Mari kita bangun konsolidasi musyawarah besar rakyat Indonesia melawan militerisme dan Orde Baru. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Komando teritorial! Komando teritorial! Komando teritorial! Undang